selamat siang anak-anak. Apa kabar hari ini? Oke, baik. Bagaimana? Apa sudah siap belajar untuk hari ini? Oke, pada kesempatan kali ini kami akan belajar mata pelajaran PKN. Namun sebelum itu, Ibu akan mengambil daftar hadir. Dengar ya, Ibu akan mengambil absen. Arkanjela, Arianti, Ayu, Berbi, Barista, Marcella. Oke, cukup. Semuanya hadir ya. Nah, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mengawali kegiatan kita dengan berdoa. Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa pada hari ini. Boleh? Dipersilakan. Nah, anak-anak, pada hari ini kan kita akan belajar mata pelajaran PKN. Jadi, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang Pancasila. Dalam Pancasila itu, kami akan mempelajari tentang simbol-simbol Pancasila dan apa saja perilaku dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan pilar Pancasila. Namun sebelum itu, Ibu akan menanyakan, adakah yang masih ingat materi yang kemarin kita bahas tentang norma dalam kehidupanku? Apa coba? Norma yang pertama apa? Norma kesopanan. Iya, apa sih norma kesopanan itu? Iya, betul sekali. Norma kesopanan adalah norma yang bersumber dari masyarakat. Norma kesopanan juga berupa hal-hal yang pantas dan tidak pantas serta hal yang sopan dan tidak sopan dalam tata pergaulan sehari-hari di masyarakat. Selanjutnya yang kedua, norma apa? Kesusilaan. Apa sih itu norma kesusilaan? Iya, betul sekali. Norma kesusilaan itu adalah peraturan hidup yang berkenan dengan bisikan kaibu dan suara hati nurani manusia. Selanjutnya norma yang ketiga apa? Iya, norma agama. Norma agama itu apa sih? Iya, betul sekali. Norma agama adalah norma kaidah atau aturan hidup yang bersumber dari agama dan kepercayaan mereka masing-masing. Dan yang terakhir norma hukum. Norma hukum ini adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara melalui lembaga-lembaga negara. Aturan ini bersifat mengikat setiap orang warga negara untuk menaati perintah dan larangan yang harus dipatuhi. Iya, benar sekali, tepuk tangan. Ternyata anak-anak masih ingat ya materi yang kita bahas minggu lalu. Kejap. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Pancasila. Apa sih itu Pancasila? Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila menjadi pijakan utama dalam menjalankan pemerintahan dan mengatur kehidupan berbangsa dan negara. Dengan menghargai, memahami, dan mengamalkan Pancasila, Indonesia berusaha untuk mencapai cita-cita sebagai negara yang adil, makmur, dan berdaulat. Mungkin adik-adik sudah pernah dengar pembacaan Pancasila pada upacara hari Senin. Tetapi adik-adik belum tahu kan apa saja sih simbol-simbol dari 5 Pancasila itu? Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa dengan simbol bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dengan simbol rantai. Yang ketiga, persatuan Indonesia dengan simbol pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan simbol kepala banteng. Dan yang terakhir kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan simbol padi dan kapas. Nah, pada sila pertama dengan simbol bintang menggambarkan sebuah cahaya. Cahaya pada simbol bintang ini diibaratkan sebagai cahaya kerohanian yang berasal dari Tuhan kepada manusia. Yang sila yang kedua dengan simbol rantai
terdiri atas mata rantai yang terbentuk dari segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan membentuk lingkaran. Nah, keterkaitan ini bermakna bahwa bangsa Indonesia saling terkait erat, saling membahu, dan saling membutuhkan. Selanjutnya, sila ketiga, Persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. Nah, pohon beringin ini merupakan pohon yang besar di mana banyak orang bisa berteduh di bawahnya, seperti halnya semua rakyat Indonesia bisa berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Selanjutnya, sila keempat dengan simbol kepala banteng. Kepala banteng ini memiliki filosofi atau makna sebagai hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah, di mana orang-orang berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan. Dan yang terakhir, sila kelima dengan simbol padi dan kapas. Nah, padi dan kapas ini merupakan simbol pangan dan sandang yang menyiratkan makna bahwa syarat utama negara yang adil adalah bisa mencapai kemakmuran untuk rakyatnya secara merata. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan kembali kepada Ibu? Ya, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya itu, selalu melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yang Ade ingin tanyakan, apa musyawarah itu? Musyawarah itu seperti diskusi untuk memecahkan persoalan atau mencari jalan keluar untuk mengambil keputusan bersama dalam menyelesaikan permasalahan yang menyangkut urusan keduniawi gitu. Selanjutnya Ibu akan memberikan satu contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari dari masing-masing pilar Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dan yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, atau mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Contohnya, bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. Jadi adik-adik harus bangga bahwa adik-adik itu warga Indonesia yang cinta tanah air. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya, menghindari aksi walk out dalam suatu musyawarah dan selalu melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, peduli terhadap penderitaan yang dialami orang lain, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan pihak umum. Sekian pembelajaran kita pada hari ini dengan mata pelajaran PKN. Cukup sampai sini. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas, dan tugas ini kumpul pada minggu depan ya, pada saat mata pelajaran PKN. Tulis, sebutkan satu contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan dari masing-masing 5 pilar Pancasila. Itu saja tugas dari Ibu untuk mata pelajaran PKN dengan materi Pancasila. Nah, sini Ibu akan simpulkan atau Ibu menanyakan kembali bagaimana tentang materi Pancasila pada hari ini. Apa itu Pancasila? Ya, betul. Pancasila adalah sebagai dasar negara. Coba sebutkan simbol-simbol dari 5 Pancasila itu. Yang pertama, ketuhanan Maha Esa dengan simbol bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dengan simbol rantai. Yang ketiga, persatuan Indonesia dengan simbol pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan simbol, ya betul, kepala banteng. Yang kelima,
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan simbol padi dan kapas. Sekian pembelajaran kita PKN pada hari ini. Terima kasih, dan Ibu minta satu siswa untuk menutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Ibu minta sekretaris. Oke. Terima kasih.